Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatullahi dengan NIM 12 dari kelas Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian soal UAS nomor 1, yaitu rangkaian aplikasi penguat dengan op-amp menggunakan dua input sensor. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian, yaitu kontrol kipas angin otomatis, yang dimana saya menggunakan dua buah sensor, yaitu yang pertama ada sensor PIR, sebagai sensor digital yang terletak pada bagian mantel kipas yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia di depan kipas. Selanjutnya, saya menggunakan sensor analog, yaitu sensor LM35 atau sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan yang saya tempatkan pada bagian batang kipas. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian yang sudah saya buat ini. Yang pertama, kita mulai dari sensor digitalnya, yaitu sensor PIR. Pada sensor PIR ini, apabila sensor ini mendeteksi adanya keberadaan manusia di depan kipas, maka logic state-nya akan menjadi satu, yaitu akan membuat sensor menjadi hidup. Di sini saya menggunakan uh, power supply sebesar 5 volt, lalu akan menghasilkan output sebesar 5 volt juga. Mana output dari 5 volt ini akan mengalir menuju ke kaki non-inverting dari op-amp amplifier kita ini. Selanjutnya, pada kaki non-inverting akan mengalir arus melalui resistor sebesar 10 kilo ohm menuju ke ground. Untuk output yang dihasilkan dari op-amp kita ini adalah sebesar 3,97 volt. Yang dimana untuk op-amp non-inverting amplifier ini memiliki rumus P outputnya, yaitu adalah RF P output sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali Vin. Di mana RF kita di sini adalah sebesar 10 kilo ohm di per 10 kilo ohm dari RI ditambah 1 menjadi 2 dikali dengan V input kita, yaitu sebesar 5 volt tadi, dan akan menjadi V output sebesar 10 volt. Uh, tetapi kenapa pada rangkaian kita bernilai 3,97 volt, yang dimana di sini saya menggunakan batas untuk P referensinya itu adalah sebesar 5 volt, sehingga untuk P referensinya akan menghasilkan output nilai sebesar 3,97 volt. Selanjutnya, P output ini akan mengalir menuju ke kaki basis transistor, yang dimana akan melewati hambatan sebesar 10 kilo ohm, yang dimana nantinya sebelum menuju ke kaki basis uh, transistor, maka kita akan mendapatkan tegangan sebesar 0,76 volt, yang dimana nilai sebesar 0,76 volt ini akan sudah bisa menghidupkan transistor, sehingga akan menyebabkan transistor menjadi aktif dan mengalir menuju ke kaki basis emitter. Selanjutnya, dikarenakan transistor sudah aktif, maka power supply sebesar 5 volt ini juga akan menjadi aktif, lalu akan mengalirkan arus menuju ke resistor 100 ohm, lalu menuju ke relay yang paralel dengan dioda, masuk menuju ke kaki basis kolektor, lalu menuju ke resistor, dan mengalir menuju ke kaki emitter, lalu berakhir ke ground. Pada arus yang mengalir pada relay, maka akan muncul tegangan sebesar 4,36 volt yang akan membuat switch berubah menjadi tertutup, loopnya ini menjadi tertutup, dan akan membuat lampu dan juga kipas menjadi aktif. Yang kedua, saya menggunakan sensor analog, yaitu sensor LM35 atau sensor suhu, yang dimana untuk setiap 1 derajat Celcius itu bernilai 0,01 volt. Pada kita ini, sensor akan bekerja apabila suhu lebih besar dari 29 derajat Celcius. Pada rangkaian ini kita menggunakan suhu sebesar 30 derajat Celcius, yang dimana
nantinya akan mendapatkan output sebesar 0,30 volt yang terhubung dengan kaki non-inverting dari uh, op-amp detektor non-inverting. Yang dimana untuk inputnya adalah hasil dari perkalian gain open loop dikalikan dengan P input, yang dimana gain open loop itu berkisar antara 100 sampai 2000 dan inputnya adalah sebesar 0,3 volt. Untuk detektor, uh, sa- untuk detektor non-inverting ini saat V input lebih besar dari V referensi, maka V outputnya akan bernilai V plus V saturasi. Tapi apabila V inputnya lebih kecil dari V referensi, maka V outputnya akan bernilai minus V saturasi. Pada rangkaian ini, saya menggunakan input besar dari input V referensi, maka V outputnya akan bernilai plus V saturasi, yaitu bernilai sebesar itu V saturasinya bernilai plus 3,92 volt dengan batas saturasinya itu sebesar plus minus 5 volt. Setelah mendapatkan outputnya, maka arus akan mengalir menuju ke kaki bias transistor dengan melalui hambatan sebesar 10 kilo ohm dan menghasilkan tegangan pada kaki emiternya itu adalah sebesar 0,74 volt, yang dimana ini sudah cukup untuk menghidupkan transistor. Eh, karena transistor kita sudah hidup, maka power supply sebesar 5 volt ini akan mengalir menuju ke resistor sebesar 100 ohm menuju ke relay yang paralel dengan dioda, lalu menuju ke kaki kolektor, menuju ke transistor, lalu keluar melalui kaki emitter dan melalui resistor sebesar 10 ohm sebelum masuk ke ground. Karena sudah ada arus yang mengalir menuju ke relay ini, maka switch akan berubah menjadi closed loop, yang dimana artinya nanti apabila relay apabila relaynya ini aktif, karena ada arus yang mengalir dari power supply sebesar 5 volt masuk ke relay, yang dimana nanti pada relay ini akan menyebabkan switch menjadi tertutup, hingga akan menyebabkan uh, sehingga akan menyebabkan LED dan juga kipas menjadi hidup. Selanjutnya, pada sensor digital ini, yaitu sensor PIR, digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia, sedangkan untuk sensor analognya, yaitu sensor LM35, yang digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan. Untuk sensor analog ini, kita menggunakan suhu sebesar 30 derajat Celcius, di mana ini akan mendapatkan phase saturasi bernilai positif. Tetapi apabila kita mengubahnya menjadi 28 derajat Celcius, maka kita akan mendapatkan tegangan referensi sebesar 0,28 volt, yang dimana nanti akan menghasilkan output dari op-ampnya itu akan bernilai minus 4 volt, yang dimana nanti yang dimana V inputnya lebih kecil dari V referensi dan akan menghasilkan V output sebesar minus V saturasi. Sehingga uh, nilainya sebesar sehingga tegangan yang terdapat pada kaki emitter ini akan bernilai negatif dan itu tidak bisa menghidupkan transistor kita, sehingga power supply yang ada pada rangkaian kita ini tidak akan bisa mengalirkan arus menuju relay, sehingga switch-nya akan terbuka dan akan menyebabkan lampu menjadi tidak hidup dan kipas akan berangsur-angsur mati secara perlahan. Sekian penjelasan untuk soal UAS nomor 1 dari saya. Apabila ada salah
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.